Selamat sore pemirsa, selamat bertemu lagi di Inspirasi Dunia Laundry. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pengusaha laundry nasional Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Rasul Nawawi. Selamat sore Pak. Selamat sore Mas Eko, selamat sore teman-teman dari tim Inspirasi Dunia Laundry. Berjumpa lagi dengan saya. Ini merupakan wawancara saya yang ke-6 dengan tim-tim YouTubers atau teman-teman yang memang suka dengan berbagi cerita, berbagi inspirasi untuk kemajuan usaha laundry di Indonesia. Jadi saya langsung aja Pak Eko. Iya. Mungkin yang belum kenal saya atau yang belum pernah bertemu dengan saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rasul Nawawi. Saya tinggal di Cilandak. Saya mempunyai usaha dengan nama Jordan Laundry Expert, juga Jordan Mesin Laundry Mas Eko. Ya. Jadi ketika saya awal berbisnis laundry di 2009, seperti yang sudah sering saya katakan, saya mulai dari nol Mas Eko. Dari usaha kecil, cuma di garasi mobil yang modalnya hanya 600.000. Itu pun dengan modal seadanya. 600.000 itu modal apa Pak awal itu? Itu untuk beli timbangan 5 foot yang gambarnya kepala kambing 5 itu, sama bikin nota dan bikin spanduk Mas. Mejanya juga pakai meja ala kadarnya. Pokoknya mulai sesuatu dari nol banget. Dengan mesin pun mesin second. Itu kita cuci, kita gantung, kita keringkan dengan angin-angin segala macam. Berproses dan berjalan sampai kemudian di 2015 saya mulai starting benar-benar jadi pengusaha laundry yang profesional Mas Eko. Iya. Ya. Nama Jordan sendiri saya ambil dari nama anak. Nama anak saya adalah Sahriza Gifari Jordan. Jadi itu saya ambil sebagai brand dengan nama Jordan. Jordan Laundry. Jordan Laundry. Iya. Di mana itu Pak kantor pusatnya? Kantor pusatnya di Jalan Raya Cilandak KKO nomor 11E. Cilandak KKO nomor 11E, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, demikian. Jadi memulai usaha laundry di 2009 tentunya sudah banyak suka dan dukanya lah ketika kita menjalani usaha laundry. Dari masalah komplain, masalah mesin rusak, masalah karyawan, masalah komplain pelanggan yang tidak puas, bahkan sampai didorong pistol, sampai dimarahin, sampai diancam-ancam dan sebagainya. Itu udah menjadi makanan sehari-hari ya Pak ya? Itu tentunya untuk teman-teman yang punya usaha laundry, jangan patah semangat, tetap semangat walaupun di masa pandemi seperti ini, tetap ngomset, tetap melayani pelanggan sebaik mungkin dan mencari alternatif usaha baru Mas Eko. Iya. Ya. Selain laundry sendiri Pak Rasul, ada usaha lain Pak Rasul? Ada dagang mesin atau apa peralatan gitu? Saya juga mempunyai Jordan Mesin Laundry yang menjual seluruh keperluan perlengkapan laundry dari mulai mesin, chemical, plastik, parfum, hanger, meja setrika boiler, setrika otomatis, semua all about laundry Mas Eko. Iya, itu melayani seluruh Indonesia ya Pak? Ya, saya mempunyai 32 reseller yang ada di seluruh Indonesia Mas Eko. Jadi ketika kita maju, kita pun harus bersemangat juga membantu orang lain untuk maju juga. Iya. Implementasinya saya membangun jaringan reseller yang malah reseller tersebut juga harus maju juga seperti saya Pak, seperti itu. Karena ketika mereka maju, saya juga otomatis akan ikut maju. Iya, seperti itu. Jadi bagi pemirsa yang mau mulai usaha laundry, di tempat Pak Rasul tersedia peralatan laundry dari A sampai Z, semua komplit ya Pak ya? Insya Allah komplit Mas Eko. Dan saya juga memberikan pelatihan gratis atau cuma-cuma. Dan inilah tonggak atau cikal bakal ketika kita mau melahirkan pengusaha-pengusaha baru. Saya tidak memandang ras atau suku. Iya. Suku apapun, agama apapun, dari manapun saya akan terima dengan tangan terbuka untuk belajar masalah laundry Mas Eko. Iya, betul. Baik itu masalah chemicalnya, masalah laundry kiloan, masalah laundry satuan premium, maupun pengembangan bisnisnya. Dengan sangat senang, saya akan sharing, saya akan berbagi,
saya akan mengemukakan ide-ide saya untuk kemajuan industri laundry di Indonesia, Mas Eko. Iya betul. Ya. Jadi jangan khawatir untuk yang sudah punya laundry maupun yang belum punya laundry, Pak Jordan ini siap membantu dari segi pelatihan, dari segi mesin dan sebagainya, seluruh Indonesia tanpa memandang warna kulit. Begitu ya Pak ya? Ya, betul. Begini Pak, dari tahun 2009 sampai sekarang sudah ada berapa cabang laundry Pak untuk Jordan sendiri? Jordan ada 17, Mas Eko, total. 17 Ya. cabang di seluruh Semuanya di Jakarta. di Jakarta. Ya, semuanya di Jakarta. Yang mana saya masih ingin biar dekat kontrolnya, biar dekat juga eksekusinya ketika ada masalah atau ada hal-hal yang harus diputuskan. Iya iya. Makanya betul. ke depan ketika kita mau jadi nasional menjadi perusahaan yang benar-benar ada di mana-mana, ya kita harus membuat konsep baru, membuat strategi baru, Mas Eko. Demikian. Iya. Gini Pak, ada cerita atau suka duka nggak Pak selama mempunyai usaha laundry ini Pak? Yang paling Bapak ingat sendiri? Suka dukanya terutama ketika kita awal-awal mau membangun sistem, Mas Eko. Itu kan kita dari UKM, dari kondisi zero untuk membuat sebuah sistem yang tertib, sistem yang kuat, ya itu perlu perjuangan yang panjang, Mas Eko. Dimana saya harus memfotokopi diri saya di semua sistem, di semua lini usaha saya, di laundry, di pengiriman, di supir-supir, di admin dan sebagainya. Itu yang jadi yang harus saya perbaiki sedikit-sedikit terus menerus. Sama juga kita juga harus punya komitmen yang kuat, punya political will yang bagus untuk membangun itu semuanya bagus, seperti itu Mas Eko. Jadi ketika kita pengembangan usaha, dulu saya memilih opsi saya menabung. Jadi ketika laundry baru satu, saya menabung dalam jangka waktu 9 bulan, hasil tabungannya tersebut, hasil omset net profit tersebut, saya pergunakan untuk membuka cabang yang kedua. Iya. Cabang kedua terbuka, berjalan, kemudian saya menabung lagi untuk membuka cabang yang ketiga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Semua berjalan dengan sabar dan disiplin. Semua berjalan dengan proses yang berdarah-darah tentunya. Saya menghemat pengeluaran, saya menghemat tidak pernah jalan-jalan, saya menghemat pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kesenangan. Itu semuanya kita hapus dan kita fokus untuk membuka cabang. Iya iya. Jadi ini harus sadis, Mas Eko. Sabar dan disiplin. Iya. Artinya kita harus kejam terhadap diri kita sendiri kalau kita pengen maju ke depan gitu Pak ya. Iya, betul sekali. Pemirsa, dari laundry pertama sampai yang terakhir ini Pak Rasul selalu menabung. Prosesnya berdarah-darah. Dan yang Pak Rasul bilang tadi adalah sadis, sabar dan disiplin. Itu kuncinya. Kita lanjutkan kembali pemirsa. Begini Pak Rasul. Ini kan masa pandemi Pak Rasul ya? Ya. Pak Rasul beberapa kali saya lihat postingan Pak Rasul itu ketika masa pandemi kita harus bertahan, malah Pak Rasul malah buka cabang di mana-mana. Apa itu rahasianya Pak Rasul? Jadi gini Mas Eko, dalam sebuah pengembangan usaha, dalam ini mau usaha apapun, itu hanya ada dua jalan. Yang pertama adalah harus hutang atau jual saham. Hutang ini bisa hutang bank, hutang sesama saudara, hutang ke teman kita atau sebagainya macam. Dengan risiko tentunya ada hak pengembalian, ada cicilan, dan tentunya ada sita dan ada denda. Kalau kemajuannya menggunakan penjualan saham, maka kita terbebas dari itu semua. Tapi ya kita harus membenahi sistem dan manajemennya secara bagus, secara teratur. Dimana ketika kita menjual saham kepada investor, yang harus kita bangun adalah manajemen dari perusahaan kita adalah open management. Dan yang kita tawarkan adalah perusahaan yang sangat menarik dan masuk akal, tidak berbohong atau tidak membohongi. Iya. Dimana itulah yang saya lakukan di masa pandemi ini. Dengan skema korporasi kita bisa membuka cabang
Jordan dalam kurun waktu 11 tahun hanya bisa membuka 17 cabang. Iya. Dengan skema korporasi di Just Laundry dalam jangka waktu 5 bulan kita sudah membuka kurang lebih 7 cabang. Dalam 5 bulan sudah membuka 7 cabang. 7 cabang. Pemirsa, dengan hebat Pak Rasul ini. 5 bulan 7 cabang. Dan itu tersebar di beberapa kota besar ya Pak ya? Betul Pak, mulai dari Tasikmalaya, Jababeka, Cikarang, Karawang, Tanjung Priuk, Jakarta Selatan juga di Pasar Minggu. Itu kita buka di masa pandemi Mas Eko. Iya. Jadi saya ingin menularkan semangat positif, saya ingin menularkan semangat pantang menyerah. Ketika teman-teman laundrynya loyo, omsetnya sepi atau banyak penurunan di sana sini, kita harus tetap optimis, kita harus mencari alternatif baru, kita harus bertahan, dan kita harus terus membuka insight-insight baru atau peluang-peluang baru untuk menciptakan omset. Demikian Mas Eko. Iya Pak. Ada pesan Pak untuk teman-teman laundry yang misalkan laundry yang masih kecil yang sekarang ini banyak ngeluh omsetnya berkurang atau bagaimana, jarang ada yang mencuci itu. Mereka hanya mengandalkan dari laundry itu Pak. Sedangkan kondisi sekarang ya kita tahu semua dari masa pandemi ini emang semuanya terkena imbasnya Pak. Ada saran atau usul Pak? Jadi gini Mas Eko, untuk teman-teman yang usaha lagi melorot, lagi drop omsetnya, evaluasi segera. Ambil tindakan cepat, ambil tindakan brilian, apa yang harus dilakukan. Karena kalau teman-teman tidak bypass langsung, pasti akan hancur oleh pandemi. Contoh, laundry-laundry yang ada di sekitaran kampus, dengan adanya mahasiswanya tutup, tidak masuk, maka otomatis akan sepi. Iya, betul. Karena konsumen utamanya adalah mahasiswa. Ketika mahasiswa off, ya teman-teman yang ada di kampus segera banting setir, bikin promo, bikin antar jemput ke rumah tangga yang di sekitar kampus, yang ininya tetap mendapatkan order. Iya. Kemudian teman-teman yang bergerak di laundry satuan premium, malah dengan adanya pandemi ini orang tidak ada yang masuk kantor, tidak ada lagi yang melaundry baju-baju bagus. Pemerintah melarang juga kumpul-kumpul untuk hajatan, kumpul-kumpul untuk pesta. Yang demikian tidak ada lagi yang melaundry baju-baju pesta, jas dan sebagainya. Menyikapinya apa? Ya kembali kuatkan di kiloan, kuatkan laundry kiloan, kuatkan sepatu, kuatkan karpet, atau pelayanan-pelayanan baru yang membuka masuknya order cuci Mas Eko. Iya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi, jangan pernah berhenti untuk berusaha, karena kadang-kadang kita berusaha keras pasti tentu ada jalan. Dan teman-teman jangan pernah mengeluhkah sama yang di atas. Istilahnya menangis ke langit, bermanis di bumi. Kita bersandar atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, karena itulah yang punya server, itulah yang maha membuatkan pintu-pintu rezeki terbuka. Iya. Nah, sebenarnya rezeki kita itu sudah disiapkan, tinggal kita menjemput atau kita dipantaskan, pantas nggak menerima rezeki tersebut. Jadi ketika semua hal-hal di dunia ini sudah menurut ukuran manusia tidak masuk akal, yang masih punya satu sandaran yang tidak akan habis, yang tidak akan punah, tidak akan hilang. Berserah dirilah, memohonlah, berusahalah terus. Ya. Demikian Mas Eko. Satu lagi Pak, ada titipan pertanyaan nih Pak dari teman-teman laundry yang masih kecil itu Pak. Pertanyaan gini, Mas saya punya laundry mesin masih yang biasa-biasa aja, pengering juga biasa-biasa aja, itu cara biar bisa meningkatkan kualitas saya bagaimana Pak? Nah itu mohon Bapak bisa bantu jawab mereka. Saya juga berasal dari kecil Mas Eko. Bahkan kalau teman-teman yang sekarang buka laundry pakai mesin, menurut saya sudah sangat wah sekali. Karena saya membuat usaha laundry itu dari mencuci dengan tangan, mencuci dengan sikat, menjemur dengan gantungan. Jadi nggak ada alasan ketika teman-teman yang sudah mempunyai mesin cuci walaupun konversi, mesin cuci kecil, tidak ada alasan untuk tidak berhasil.
Iya, iya, iya. Teman-teman yang punya waktu banyak, teman-teman yang punya kesempatan banyak harus lebih berhasil daripada saya yang saya masih poligami job. Saya pagi dinas, sore baru new laundry, baru nyuci segala macam. Saya dibantu istri saya berjuang wujudkan itu. Ya, kembali ke tadi, harus sadis Mas Eko. Iya. Sabar dan disiplin. Sabar dan Saya disiplin. akan menabung dengan sangat hemat. Walaupun itu pahit, ya itu harus kita lakukan. Kalau kita nggak berani melakukan itu, jangan harap bisa besar, jangan harap bisa berhasil. Teman-teman yang masih kecil laundrynya, kamu tetap berkreasi, tetap layani dengan sebaik mungkin, seraya menabung, seraya mengumpulkan jaringan, seraya menambah jaringan, seraya bersilaturahmi, menambah ilmu sambil menabung. Ketika suatu saat cukup uangnya, cukup dananya, dan tahu caranya membesarkan laundry tersebut, langsung kerjakan, jangan menunggu nanti-nanti. Karena percuma kita bermentor kemanapun, kita ikut seminar dimanapun, kalau tidak ada prakteknya, tidak ada eksekusinya, akan percuma. Tentunya lebih baik banyak praktek daripada banyak teori. Demikian Mas Eko. Iya. Satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Apa nih harapannya Jordan Laundry dan cita-citanya Jordan Laundry ke depan ini Pak? Sesuai dengan visi dan misi saya di awal, saya ingin Jordan Laundry ini menjadi salah satu brand yang dikenal di masyarakat Indonesia, khususnya di industri laundry Indonesia. Kemana dengan tersebut saya bisa menginspirasi banyak orang, saya bisa berbagi ilmu, bisa sharing dengan teman-teman untuk yang mau buka laundry ataupun yang sudah buka laundry. Yang mana biar dia lebih maju laundrynya, lebih hebat laundrynya. Jadi teman-teman pengusaha laundry Indonesia bisa menjadi tuan di negeri sendiri, bisa menjadi pemain besar di negeri sendiri. Alangkah sedihnya dan nasionalisme saya merasa terganggu ketika ada suatu core bisnis yang menjadi tuan adalah orang-orang dari luar negeri atau orang-orang jauh. Sementara anak bangsa atau pelaku-pelaku usaha negeri sendiri terpinggirkan. Iya. Itu tidak boleh terjadi Mas Eko. Ke depan teman-teman harus maju, laundrynya harus bagus-bagus, harus terstandar, harus go green dan modern. Karena ketika laundry semua di Indonesia modern, bagus, chemicalnya bagus-bagus, penampilannya bagus-bagus, hasilnya luar biasa, maka itu akan menjadi suatu insight baru, suatu kekuatan baru untuk membuka wawasan bisnis yang lain Mas Eko. Nah terakhir ini Pak, barangkali ada tip atau trik untuk penonton pelaku usaha laundry biar laundrynya cepat tumbuh atau cepat berkembang, kira-kira apa pesan-pesan dari Pak Usul sendiri? Yang pertama gini Mas, yang sering saya temui teman-teman UKM itu mereka masih kesulitan untuk mengatur manajemen keuangan pribadi. Jadi antara pemasukan dari laundry dan pemakaian keuangan di keluarga mereka itu masih semerawut Mas. Yang mana itu dulu lah teman-teman belajar dari manajemen keuangan pribadi dulu. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan pribadi. Iya. Bagaimana memperlakukan uang yang didapat laundry itu bisa untuk membiayai hidup dan juga untuk membesarkan usaha. Jangan kebalik, banyak kan gaya hidupnya lebih tinggi daripada penghasilannya. Itu pasti akan berat Mas Eko. Apalagi ketika kita lebih mementingkan kesenangan, itu akan sangat sulit Mas Eko. Karena pada intinya sedikit kesenangan sama dengan sedikit kesusahan. Iya, iya. Betul. Banyak kesenangan, Banyak kesusahan pula. banyak kesusahan juga. Seperti itu. Teman-teman tetap semangat, teman-teman tetap fight di masa pandemi, tetap bertahan, ciptakan omset-omset baru, ciptakan cabang-cabang baru, ciptakan kreasi-kreasi baru. Jangan mudah menyerah ya Pak. Jangan pernah menyerah. Ya. Jangan baperan Pak. Dan terakhir, ketika ada sesuatu baru yang berkembang di laundry, jangan baperan. Ya, ya. Kemarin viral ada cerdas laundry. Teman-teman semua berkomentar, semua nyinyir. Kalau bagi saya itu salah. Nanti cerdas laundry mengemuka, dekati apa yang dilakukan. Iya. Pelajari apa ilmunya. Datangi apa peluangnya. Iya.
kolaborasikan dan kita belajar di sana. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi, dan sempurnakan. Nah, betul Pak. Seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah, tetap semangat, tetap berkolaborasi, open mind, open heart, buka hati, buka pemikiran. Jangan pernah baperan seperti itu. Karena semakin Anda baper, semakin kelihatan Anda di level mana. Iya, betul Pak. Jadi intinya banyak belajar, banyak silaturahmi, dan harus banyak eksekusi Mas Eko. Iya, betul. Jangan Iya. ragu-ragu Pak ya. Iya, betul sekali. Demikian Mas Eko dan tim dari Inspirasi Laundry. Inspirasi dunia laundry. Tim dari Inspirasi Dunia Laundry, terima kasih banyak kunjungannya ke Cilanda. Saya merasa tersanjung dimuat di YouTube-nya. Saya merasa tersanjung bisa sharing session dengan teman-teman melalui Inspirasi Dunia Laundry. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, pantang menyerah untuk kemajuan industri laundry Indonesia. Selamat sore. Terima kasih Bapak Rasul atas semua ilmu dan wejangannya sore ini. Pemirsa, perbincangan kita kali ini sangat menarik, sangat berbobot ini. Jadi ikuti terus video-video kami, jangan sampai ketinggalan. Kapan-kapan kita berjumpa lagi dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih.